Inilah saatnya di mana anak-anak Allah menyatakan kemuliaan Allah. Orang-orang pilihan akan memasuki tanah perjanjian. Kamu akan melihat bahwa orang-orang akan berlomba-lomba memasuki kerajaan Allah. Dan engkau akan melihat ada begitu banyak orang-orang akan berlari mendahului orang-orang yang di depan. Mereka akan berlari seperti seorang pelari yang berlari pada jalurnya masing-masing. Karena sesungguhnya diperlihatkan bahwa perlombaan itu sungguh nyata. Mari bersama-sama membaca di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang kelima. 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Beginilah bunyinya firman Tuhan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Amin. Ini waktunya untuk engkau memahami kebenaran. Ini waktunya engkau menjadi orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan akan ada di tempat pertandingan. Tetapi bukan orang-orang pilihan di luar area pertandingan. Orang-orang yang ada di dalam pertandingan adalah orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang sudah melewati penyaringan, dan mereka siap untuk berlari. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan, sudah berlatih, orang-orang yang sudah penuh hidupnya dengan kemampuan-kemampuan untuk berlari dalam pertandingannya. Seperti itulah Roh Kudus memperlengkapi kamu yang mendengarkan kebenaran pada malam hari ini untuk engkau menerimanya, sehingga engkau diperlengkapi supaya engkau siap untuk bertanding. Amin. Sekali lagi, Roh Kudus akan perlengkapi engkau untuk engkau siap bertanding. Orang-orang pilihan harus mengerti aturan-aturan pertandingan olahraga. Aturan-aturan itu adalah kebenaran-kebenaran kerajaan Allah yang harus kamu mengerti dan kamu pahami dan menjadi realita dalam kehidupanmu. Saat ini di alam roh ada begitu banyak orang sedang dikumpulkan dari seluruh penjuru bumi, dari banyak kulit, suku, bangsa, dan bahasa, dan siap untuk bertanding. Engkau yang berhenti untuk berlari, engkau berhenti untuk bertanding dan tidak tahu aturan, maka engkau akan dilewati oleh orang-orang yang berlari itu. Kamu berlari untuk menerima mahkota juara. Malaikat saat ini sedang mengumpulkan ada begitu banyak orang-orang. Mari bersama-sama membaca yang tertulis dari kitab Matius 24 ayatnya yang ke-31. Matius 24 ayat 31. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Amin. Ada banyak orang-orang pilihan di luar sana dan mereka sedang berlari. Ayat ini sedang digenapi, malaikat sedang meniup daripada sangkakala yang sangat dahsyat dan mengumpulkan orang pilihannya. Amin. Mengumpulkan orang-orang pilihannya. Kamu adalah orang-orang pilihan yang dikumpulkan oleh malaikat-malaikat yang ditulis dalam kitab Matius ini. Itu adalah satu kehormatan untuk kamu ada di dalam gelanggang pertandingan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu ini waktunya kau memperlengkapi dirimu, karena seorang pelari harus memperlengkapi dirinya. Dia tidak boleh membawa masalah pribadinya, dia tidak boleh membawa pikiran yang akumannya, dia harus fokus berlari dan dia harus mendapatkan kemenangannya. Oleh karena itu jikalau kamu berhenti berlari, maka kamu akan tertinggal daripada panggilan orang-orang yang sudah dipilih ini. Ya. Jadi pilihannya itu hanya maju ke depan atau tertinggal, jadi gitu. Jadi di dalam Tuhan tidak ada yang namanya diam di tempat.
Gitu. Kalau diam di tempat itu sama saja dengan tertinggal gitu ya, jemaat Tuhan gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus terus berlari, berlari dan berlari. Orang-orang pilihan dibawa oleh malaikat pada saat ini dari suku-suku bangsa dan bahasa. Karena pergerakan roh Allah yang besar sedang terjadi di seluruh penjuru bumi untuk menyatakan kemuliaan daripada anak-anak Allah. Satu kumpulan orang-orang pilihan yang dimasukkan ke dalam pertandingan sedang dipersiapkan untuk bertanding. Dan kamu harus mengerti aturan-aturan pertandingan dengan mengerti kebenaran firman Allah untuk dapat bertanding dengan benar. Ya, jadi penting sekali untuk kita menguasai, kita tahu, kita merenungkan firman Tuhan. Karena itulah aturan pertandingannya. Oleh karena itu kamu yang sudah dipanggil, kamu yang sudah dikumpulkan para malaikat, biarlah kamu mengerti bahwa tidak cukup hanya kamu menjadi orang-orang yang terpanggil di dalam Kristus. Kamu harus menjadi orang-orang yang naik tingkatan rohani. Orang-orang pilihan itu harus melakukan bagiannya. Orang-orang pilihan itu harus menjadi pelaku kebenaran firman. Dan mereka akan mengaku bahwa Yesus adalah Allah. Amin. Mari bersama-sama membaca 1 Yohanes 4 ayat 15-19 hikmat firman Allah yang diberikan. 1 Yohanes 4 ayat 15-19 ya. Beginilah bunyinya firman Tuhan. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kamu bukan hanya dipanggil, kamu dipilih. Dan Amin. kamu harus mengerti aturan mainnya. Allah adalah kasih, barang siapa tinggal di dalam Allah, ya tinggal di dalam kasih. Amin. Dia percaya kepada hari penghakiman. Ingat, untuk segeli kamu harus pertanggungjawabkan. Di hari penghakiman, ingat, kamu harus mempertanggungjawabkan. Kamu bebas melakukan apapun saat ini, tetapi ingat aturan mainnya. Pada hari penghakiman, semuanya itu harus dipertanggungjawabkan. Kamu bisa pakai uang orang lain, kamu bisa pakai uang bank, tapi ingat, ada pertanggungjawabannya. Bahkan kalau kamu pakai kartu kredit, kamu gesek, kamu keluarkan nominal-nominal yang besar, ingat, kamu harus pertanggungjawabkan itu. Kamu harus bayar, tidak boleh kabur. Itu aturan. Semua yang dilakukan ada pertanggungjawaban. Jangan lari dari tanggung jawab. Sebagai orang-orang pilihan, kamu tahu kebenaran ini. Inilah aturan mainnya. Saat kamu pakai kartu kredit, kamu akan enak pakai untuk beli ini dan itu dan tidak memikirkannya. Tetapi ingat, akan jatuh tempo di mana kamu harus bayar. Akan jadi masalah kalau pada saat jatuh tempo kamu harus bayar, kamu tidak bisa bayar. Jikalau kartu kredit yang ada di dompetmu harus dipertanggungjawabkan, apalagi kebenaran dan keselamatan yang begitu mahal dan kudus harus dipertanggungjawabkan.
Allah adalah kasih, barang tinggal di dalam kasih, dia tinggal di dalam Allah. Oleh karena itu inilah kebenarannya, yaitu kamu menjadi sempurna di dalam Allah. Kamu mempunyai keberanian percaya kepada hari penghakiman sama seperti dia. Kita juga ada di dalam dunia ini. Ingat, ini adalah waktunya orang-orang pilihan akan berkumpul dengan orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan hidup di dalam kasih, kumpul dengan orang-orang pilihan yang hidup di dalam kasih. Perlihatkan ada sekelompok orang patah hati yang berkumpul. Mereka saling membangun dan berkata, kalau mereka bersama-sama mereka akan menjadi kuat, mereka akan saling menolong satu dengan yang lain. Orang-orang yang patah hati akan berkumpul dengan orang-orang yang patah hati di dalam gereja. Dimanapun gerejamu berada, dimanapun tubuh Kristus kamu berada, kamu akan selalu mendapati orang-orang patah hati, orang-orang kecewa di dalamnya. Adalah satu keputusan bodoh untuk engkau berdiri, duduk, dan berjalan bersama-sama dengan kelompok orang-orang yang patah hati. Karena kasih Allah tidak tinggal di dalam mereka, sehingga mereka tidak akan memiliki kebenaran di dalam kehidupannya. Dan jikalau engkau melakukan hal ini, engkau salah memilih kelompok, engkau tidak akan bisa bertanding. Jadi kelompok itu penting ya, komunitas itu penting, itu akan mempengaruhi. Ini adalah kebenarannya. Jikalau kamu ingin berlari dan bertanding dengan benar, kamu harus tinggal di dalam kelompok-kelompok yang hidup di dalam kasih. Itu adalah tanda bahwa mereka tinggal di dalam Allah. Karena untuk semua pemimpin rohani, untuk semua gereja, bahkan untuk Kristus selama melayani di dunia ini, ada selalu orang-orang dan perkumpulan-perkumpulan pembenci. Jangan kamu membenci orang yang bertanding dengan benar. Pilihan yang berlari dan bertanding dengan benar, engkau akan mengalami yang dibenci, pikul salib, sangkal diri. Iya. Jadi kalau kita bertanding dengan benar, pasti kita akan sangkal diri, pikul salib ya, jemaat Tuhan. Orang pilihan itu akan tidak disukai karena kehidupannya akan berbeda. Engkau akan tidak disukai, engkau akan dibenci tanpa alasan. Seperti engkau melihat anak-anak yang pintar di dalam suatu kelas akan selalu tidak disukai oleh kumpulan anak-anak yang jarang mengerjakan tugas dan malas. Kalau engkau menjadi orang-orang pintar di tempat di mana engkau berada, di kelas di mana engkau berada, engkau akan menjadi orang yang tidak disukai oleh kelompok orang-orang yang tidak pernah mengerjakan tugas dan nilainya buruk. Seperti itulah saat engkau memilih kehidupanmu untuk menjadi orang pilihan, engkau mau hidup di dalam kasih, itu adalah satu keputusan di mana engkau sudah siap untuk tidak disukai. Tetapi ingat, jangan memilih untuk berkumpul dengan kelompok yang salah, yang tidak sibuk bertanding, tapi sibuk mengomentari orang yang bertanding. Dan orang-orang yang mengomentari orang yang tidak bertanding sering berpikir diri mereka lebih hebat dari orang yang bertanding. Mereka punya opini, mereka punya perkataan dan pendapat, tapi mereka tidak punya tindakan, tapi kamu punya tindakan. Kamu bertanding di dalam kemuliaan, masuklah dalam kelompok yang benar, yang hidup di dalam kasih Kristus, dan hindarilah semua pembenci-pembenci di dalam gereja, orang-orang yang tidak suka kepada hamba-hamba Tuhan di dalam gereja, supaya kamu tidak menjadi pembenci pendeta-pendeta dan gereja-gereja. Saat ini Roh Kudus mau bertanya kepadamu, apa untungnya bagi dirimu kalau engkau benci pendeta dan engkau benci gereja? Kalau dengan membenci pendeta, membenci gereja, hidupmu lebih hebat, engkau bisa berlari lebih kencang, engkau bisa lebih maju di dalam rohanimu, lakukan itu setiap hari.
Tetapi kalau engkau kumpul dengan orang-orang yang membenci pendeta, membenci gereja, apatis kepada kuasa Roh Kudus, engkau akan jadi seperti orang-orang tersebut. Orang-orang yang berputar dengan pemikiran dan dunianya sendiri, dengan sakit hatinya sendiri, tapi tidak pernah memberi kontribusi apapun bahkan ke dalam gereja dan tubuh Kristus. Ingat, kamu dipilih, kamu bertanding, kamu harus ada di dalam bagian tubuh Kristus untuk bertanding, untuk berlari, bukan sekedar berkomentar. Oleh karena itu pada saat ini lihatlah, jikalau engkau bertemu dengan kumpulan-kumpulan orang sakit hati, tinggalkan, pergi, menjauh daripada mereka, supaya engkau bisa bertanding dan menyelesaikan pertandinganmu. Ini aturan yang kedua. Yang selanjutnya adalah 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10 hikmat firman Allah yang diberikan. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Beginilah bunyi firman Tuhan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita telah membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Orang-orang pilihan bukan hanya berkelompok dan hidup dengan orang-orang yang di dalam kasih. Yang selanjutnya orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah dipanggil ini, mereka akan berkumpul dan hidup bersama-sama dengan orang yang hidup di dalam terang. Orang yang menyukai terang akan kumpul dengan orang yang menyukai terang. Orang yang menyukai gelap akan kumpul dengan orang yang menyukai gelap. Ya. Jikalau kamu berkata kamu beroleh persekutuan dengan Allah, kamu harus hidup di dalam terang. Terang adalah kebenaran. Di dalam terang tidak ada yang tersembunyi, semua terlihat jelas. Hidupmu tidak tersembunyi. Jikalau kamu bertanding dengan seperti ini, kamu akan menjadi pelari-pelari yang memenangkan pertandingan. Kamu tidak hidup lagi di dalam gelap, tapi kamu hidup di dalam terang. Orang yang sakit hati, dia hidup di dalam gelap, dia tidak ada terang di dalam dirinya. Dan iblis saat ini di alam roh sedang membentuk terus barisan sakit hati yang sangat banyak. Barisan sakit hati ini lebih bahaya daripada tentara-tentara iblis dari divisi-divisi lainnya. Di alam roh mereka sedang membuat benteng pada saat ini. Mereka sedang membuat kota mereka dan kerajaan mereka. Perhatikan, engkau akan lihat di waktu-waktu dekat ini, gereja akan perang melawan gereja. Pasukan-pasukan sakit hati ini akan menyerang seperti Kain menyerang Habel. Kain membunuh Habel, dia tidak suka kepada Habel. Dan perhatikanlah, engkau akan melihat, kau akan terkaget dan melihat bahwa ternyata begitu banyak orang-orang Kristen sakit hati di luar sana yang bersatu, berkumpul melawan gereja dan para hamba Tuhan. Ini adalah tentara iblis yang sangat kuat. Ada juga di antara engkau dulu di dalamnya, tapi engkau dia rebut oleh Roh Kudus. Jangan membenci gereja yang adalah rumah Allah dan jangan membenci tubuh Kristus. Jangan membenci karunia-karunia Roh Kudus dan orang-orang yang dipercayakan karunia-karunia Roh Kudus itu. Jangan juga engkau membenci hamba-hamba Allah dan orang-orang pilihannya. Jangan ada di barisan yang salah. Engkau rugi besar kalau di barisan yang salah. Nah, firman Allah berkata, barang siapa tidak mengumpulkan bersama-sama dengan aku, dia mencerai-beraikan. Ya. Pasukan-pasukan sakit hati ini mereka akan berfungsi memecah belah gereja, mencerai-beraikan tubuh Kristus.
Perhatikanlah aturan yang kedua ini. Kalau kamu hidup di dalam terang, kamu adalah milik Kristus. Kalau kamu membenci sesamamu, firman Allah berkata, tidak ada terang di dalam hatimu. Diperlihatkan ada badai, hujan, petir yang menghalangi kamu untuk naik ke Gunung Horeb. Dan Tuhan memberikan gambaran sekelompok orang kudus berbaju putih sedang berjalan melewati api, menanggalkan keduniawiannya, dan orang-orang ini dimurnikan dan disebut sebagai orang yang terpilih. Orang-orang yang terpilih akan ada di pihak kerajaan Allah. Kalau kamu ada di pihak kerajaan Allah, kamu tidak mungkin menyerang gereja Allah, karena kamu ada di dalam bagian gereja tubuh Kristus. Ya. Jikalau hari ini ada di dalam hatimu membenci gereja, membenci pendeta, membenci hamba-hamba Allah, artinya engkau di pihak yang salah. Jikalau engkau membenci tubuh Kristus dan gerejanya, engkau membenci Kristus yang adalah kepalanya, dan engkau membenci Roh Kudus yang mengandung Kristus, yang mengandung gerejanya di dalam Kristus. Ini waktunya untuk engkau melihat ketidaksempurnaan daripada gereja Allah, untuk engkau memandangnya bukan dengan kebencian. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang sakit hati, mereka tidak pernah menyelesaikan pertandingan mereka. Kamu bodoh jikalau kamu membenci orang yang diurapi Allah. Kamu membenci gereja Allah. Kamu membenci umat Allah. Tapi kamu berdoa kepada Allah. Dan kamu berharap doamu dijawab oleh Allah. Engkau akan lihat gereja bangkit melawan gereja. Tetapi perhatikanlah, orang yang bertanding, orang-orang pilihan, tidak akan menyerang pasukannya sendiri. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran tidak akan menyerang tentara-tentara Allah milik kepunyaan Allah sendiri. Ya. Karena firman Allah berkata, bagaimana kerajaan Allah dapat bertahan kalau ia terpecah belah? Kerajaan iblis pun tidak bisa bertahan kalau mereka terpecah belah. Ya. Ini waktunya kamu mengerti kebenaran ini. Hiduplah di dalam terang, hiduplah di dalam kasih, maka kamu milik Allah. Kalau kamu tidak hidup di dalam kedua hal ini, kamu bukan milik Allah. Lalu siapa kamu? Kamu penyusup dalam gereja. Kamu serigala di tengah-tengah gereja Allah. Dan orang-orang seperti ini nanti akan ada waktunya dipisahkan oleh malaikat Allah. Dan orang-orang yang seperti ini akan ada waktunya dipisahkan oleh Allah. Yang selanjutnya, mari membaca hikmat firman Allah Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Mari membaca kebenaran ini dan taruh dalam hatimu. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Oke. Beginilah bunyi firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi ada dua ya, dalam roh dan dalam kebenaran. Di sini bilang roh menguduskan dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ayat 14, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Kamu yang sudah dipanggil, kamu dipilih untuk diselamatkan, kamu harus bertanding, kamu harus mengerti hal ini. Kamu harus berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang sudah kamu terima daripada para rasul, baik secara lisan maupun tertulis. Kebenaran-kebenaran itu masukkan ke dalam hidupmu, jadikan itu acuan kehidupanmu. Kamu harus melatih dirimu sendiri untuk beribadah. Karena
Ibadah bukanlah hal yang mudah, ibadah perlu dilatih. Ya, Ibadah itu melelahkan, tetapi itu perlu dilatih. Biarlah kamu mengerti bahwa kamu hidup di dalam ajaran dan kebenaran yang sudah kamu terima. Kamu bisa berlari dengan cepat. ya. Itu adalah bagian daripada aturan-aturan yang ada. Itu adalah bagian dari aturan-aturan yang ada. Diperlihatkan ada orang yang berhasil menang dalam pertandingan, di tangannya memegang sebuah piala. Seperti apa Tuhan rasanya kalau mengalami kemenangan dalam kehidupan? Ingat, kemenangan itu tidak tunggu kamu nanti mati masuk surga, terima mahkota. Tidak. Kamu bisa menarik jadilah di surga itu turun di bumi. Ya, Sehingga kau dapat berkata, jadilah di bumi seperti di surga. amin. Orang-orang yang bertanding dengan cara seperti ini karena mereka memperhatikan kebenaran dan ajaran-ajaran firman Allah yang sudah mereka terima dan menghidupinya, mereka akan hidup dalam kemenangan. Mereka akan bisa bahkan mengalami kemenangan itu sebelum mereka mati, hidupnya bersinar. Mereka mendapatkan kemuliaan itu. Mereka mendapatkan persetujuan dari sorga. Mari bersama-sama baca Yesaya 42 ayat yang pertama. Yesaya 42 ayat pertama. Beginilah bunyi firman Tuhan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Amin. Orang-orang pilihan adalah orang-orang yang berkenan di mata Bapa. Orang-orang pilihan akan mendapatkan persetujuan daripada Bapa untuk menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jikalau engkau hidup di dalam ini, berarti engkau berkenan kepada Bapa. Kau mendapat persetujuan daripada Bapa, sehingga bangsa-bangsa dibawa kepadamu. Karena Bapa hanya akan membawa bangsa-bangsa kepada orang yang ia berkenan untuk dia, orang ini menyatakan hukum Allah kepada bangsa-bangsa itu. Kebenaran itu disampaikan kepada bangsa-bangsa. Yang keliru, yang salah bahkan di dalam rumah Allah dibenarkan untuk diluruskan dan menjadi benar. Perhatikanlah kehidupanmu, perhatikanlah hati dan pikiranmu, supaya engkau berkenan, engkau menjadi orang-orang yang menang di dunia ini. Jikalau engkau mengerti kebenaran dari ajaran-ajaran daripada firman Allah itu, dan engkau menghidupinya, kau akan hidup dalam kemenangan, bukan kekalahan demi kekalahan dalam kehidupan. Dan firman Allah berkata, aku telah menaruh rohku ke atasnya, yaitu kamu yang menang. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, supaya dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, kepada suku-suku bangsa. Oleh karena itu, inilah kemenangan yang dilakukan oleh Salomo. Semasa dia mencapai kejayaan hikmatnya, suku-suku bangsa datang kepada Salomo untuk mendengar hikmat Salomo. Salomo menyampaikan hikmatnya, menyampaikan kebenaran daripada firman Allah kepada suku-suku bangsa yang datang kepadanya, dan mereka mempersembahkan persembahan-persembahan kepada Salomo. Engkau lihat mengapa Salomo bisa mencapai tingkat ini, karena dia hidup di dalam ajaran-ajaran dan kebenaran firman Allah. Dia hidup di dalam hikmat. Hikmat akan menarik banyak orang. Hikmat adalah salah satu alat untuk kau berlari dengan cepat. Hanya orang-orang pilihan yang akan terbuka masuk ke dalam alam hikmat. Oleh karena itu perhatikanlah, seperti diperlihatkan ada aliran sungai yang kotor, dan orang-orang sedang membersihkan sungai tersebut. Roh Kudus mau engkau menjaga aliran hatimu seperti sungai, jangan kotor. Hatimu jangan membenci, hatimu jangan tidak suka kepada orang. Hatimu harus murni, maka aliran sungaimu bersih. Kalau hatimu ada rasa tidak suka kepada orang, rasa membenci kepada orang,
dan perasaan membenci pendeta, hamba-hamba Allah, gereja, itu berarti aliranmu kotor dan engkau harus bersihkan, karena orang tidak suka sungai kotor, orang suka sungai bersih. Ya. Hanya di antara engkau dahulu pernah tidak suka kepada hamba Tuhan, pernah tidak suka kepada gereja, tidak suka kepada pelayanan-pelayanan roh, bahkan pelayanan karunia, tapi engkau sudah mulai dibersihkan oleh Roh Kudus untuk hatimu bisa menjadi murni di hadapan Allah. Saat hatimu dibersihkan, engkau ada di pihak Allah, engkau ada di dalam terang, engkau ada di dalam kasih Allah, itu lebih bahagia daripada di pihak orang sakit hati. Hidup di dalam terang Allah, hidup di dalam kasih Allah, itu lebih terhormat daripada hidup berkelompok dengan para komentator dan pembenci gereja. Karena iblis memakai orang-orang yang pintar dalam kebenaran firman Allah, dan mereka sakit hati kepada gereja, kepada kebenaran, kepada para hamba Tuhan, dan sehingga mereka memakai kebenaran itu dan memanipulasinya untuk menyerang gereja. Kau harus memperhatikan itu adalah aliran sungai yang kotor. Kalau ada di antara kamu yang seperti itu, hari ini kamu harus bertobat, bersihkan hatimu. Coba ingat pendeta mana yang hari ini engkau tidak suka. Sebut namanya dan doakan, berkati orang itu. Hari ini ingat gereja mana yang pernah engkau hina, engkau benci, dan engkau caci maki. Bahkan mungkin gereja itu tidak pernah kenal engkau. Bahkan gembalanya tidak pernah bertemu dirimu. Tapi engkau bisa benci kepada orangnya. Mengapa seperti itu? Itu pekerjaan si jahat. Saat ini izinkan firman menyenter ke sudut-sudut ruangan untuk memberitahu ada yang kotor di kamarmu, di ruanganmu. Engkau harus bersihkan. Kenapa engkau bahkan tidak suka dan benci kepada pendeta yang bahkan kau tidak pernah ketemu dan tidak pernah berbicara dengannya? Kenapa engkau harus tidak suka dan membenci bahkan gereja yang bahkan kau tidak pernah berjemaat di sana, tidak pernah masuk ke dalamnya dan beribadah di dalamnya? Bukankah hidup di dalam kasih Kristus adalah kebenaran, dan hidup di dalam terang itu adalah kebenaran? Biarlah pada saat ini orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan akan menyatakan hukum itu kepada bangsa-bangsa, supaya gereja tidak hidup saling menyerang dan membenci. Tapi di dalam kekurangan dan kelemahan, gereja akan saling memberkati, menyuplai makanan, dan memberikan kasih untuk menyatakan kemuliaan Allah. Di balik setiap kelemahan dan kekurangan, kamu belajar untuk menjadi orang-orang yang menyatakan hukum. Ada banyak tentara-tentara di antara kamu dulu pernah ada di dalam barisan sakit hati, tapi kamu sekarang sudah bebas. Kamu orang merdeka, kamu orang pilihan, kamu orang terhormat. Jangan kamu menunjuk nama seseorang, jangan kamu menunjuk satu pribadi siapapun, tapi lihat di dalam dirimu, dalam hatimu, engkau pernah tidak suka kepada seseorang di dalam gereja, pelayan Tuhan, pendeta, bahkan nama gereja. Dan itu semua kebenaran-kebenaran yang saat ini disingkapkan kepadamu, itu adalah untuk kamu, bukan untuk orang lain. Bukan untuk orang lain. Bahkan kebenaran ini adalah untuk mereka yang berbicara kepadamu pada saat ini. Kebenaran ini berlaku untuk semua kamu, tidak terkecuali yang berbicara. Saat ini seperti seorang bapa, aku sedang mengajari anak-anakku untuk tidak saling bertengkar, tidak saling membenci, tidak saling memukul, tidak saling mencaci memaki. Karena kamu sering ketemu anak-anak saat mereka saling membenci, saling bertengkar, dan ribut. Mereka adalah anakmu, kamu mengasihi mereka semua. Tapi waktu mereka ribut, mereka bawa nama-nama orang tua, dan orang tuanya adalah kamu. Kamu pasti tidak suka melihat anak-anakmu bertengkar, anak-anakmu ribut, anak-anakmu saling iri hati, dan saling mendengki satu dengan yang lain. Semua orang tua ingin anak-anaknya hidup rukun, bersama-sama, damai, dan saling mengasihi. Seperti itu juga ada banyak gereja, ada banyak pelayanan. Dan saat ini Bapa memberitahu kamu, sebagai anak-anak, jangan saling ribut. Seperti murid-murid pada saat itu ribut. Guru, lihat ada yang mengusir setan dengan namamu. Biarkan kalau dia mengusir setan di dalam nama Yesus, dia ada di pihakmu. Perhatikanlah, semua yang ada di pihakmu bukan lawanmu. Lawanmu iblis, lawanmu bukan sesama pelayan, lawanmu bukan pendeta, bukan gereja. Ingat, lawanmu iblis. Jangan kamu masuk tipu muslihat iblis dengan kamu membenci pendeta, membenci gereja, membenci pelayan-pelayan Tuhan. Kamu tertipu setan. Ini waktunya arahkan dirimu dalam perlombaan.
Ada banyak hal yang akan mencoba menghalangi kamu naik ke atas gunung. Salah satunya adalah kebencian, sakit hati. Oleh karena itu, senantiasalah pandang kepada Allah. Kamu tidak akan goyah. Mari membaca hikmat firman Allah daripada Mazmur 16 ayat 7-11. Mazmur 16 ayat 7-11. Beginilah bunyinya firman Tuhan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Hari ini jalan kehidupan diberitahukan kepadamu supaya engkau bisa pegang piala, tidak tunggu kamu mati, tapi sekarang waktu kamu masih hidup. Kalau kamu senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananmu, maka kamu tidak akan goyah. Orang yang berlari dan bertanding akan fokus kepada tujuannya, dan tujuannya adalah menyenangkan hati Bapa. Amin. Tidak ada urusan yang lain. Urusanmu cuma satu, menyenangkan hati Bapa, berkenan kepada Bapa, tidak ada yang lain. Ya, dicatat dan diingat jemaat Tuhan. Kita hidup bukan untuk diri kita, tapi untuk menyenangkan Bapa, mendapatkan perkenanan Bapa. Untuk apa kamu naik ke atas gunung? Untuk kamu dapat perkenanan. Inilah hambaku, inilah anakku yang aku kasihi. Kepadanya aku berkenan. Seperti apa yang ditulis dalam kitab orang-orang benar, kitab raja-raja Israel. Banyak di antara mereka dikatakan bahwa raja ini, dia hidup melakukan kehendak Tuhan. Biarlah kamu hidup menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Ini adalah satu takaran di mana kamu berhenti menilai dan berkomentar tentang panggilan, tentang pekerjaan, pelayanan orang lain. Mari bersama-sama baca Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Beginilah bunyi firman Tuhan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Perhatikan kebenaran ini. Saat seorang pelari berlari, dia tidak pusing dengan trek orang lain, dia fokus dengan treknya, dia berlari, dia tidak peduli siapa yang ada di depan, siapa yang ada di belakang, dia hanya lihat treknya. Oleh karena itu, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kamu senang menghakimi orang lain, jangan heran kalau hidupmu sering dihakimi orang lain. Kalau kamu senang komentar pedas tentang hidup orang lain, jangan kamu marah kalau banyak orang komentar pedas tentang hidupmu. Kalau engkau suka hina pekerjaan orang lain, jangan engkau marah kalau engkau pekerjaanmu dihina. Cara engkau mengukur orang lain, cara yang sama akan dipakai untuk mengukur dirimu. Oleh karena itu, yang harus kamu lakukan adalah mengukur dirimu sendiri sehingga engkau bisa berlari di trekmu dan mencapai garis finish. Diperlihatkan ada trek untuk pelari, setiap pelari berlari ke ujung sesuai treknya masing-masing. Diperlihatkan iblis mengintai menunggu kesempatan untuk pelari yang tidak mencapai garis finish. Cukup capai garis finish, lakukan kehendak Bapa secepat mungkin. Kalau engkau berlari maksimal cepat, engkau lihat Kristus hanya 3,5 tahun melayani, tapi 3,5 tahun efektif selesai, langsung pulang ke Bapa. Tapi orang Farisi ahli Taurat, kenapa sampai tua? Karena tugasnya tidak selesai-selesai. Kebanyakan ikut campur tugas orang lain dan urusan orang lain.
Lihat trekmu, urus trekmu, berlari di dalam trekmu secepat mungkin. Capai kehendak Bapa dan perkenanan Bapa. Iblis akan selalu berusaha untuk orang-orang yang tidak sampai garis finish ini. Mereka adalah orang-orang yang melayani, yang sudah ke gereja tapi kecewa berhenti. Ingat, kecewa itu membuat engkau tidak bisa masuk garis finish, membuat engkau tidak bisa dapat piala, membuat engkau tidak bisa dapat perkenanan Bapa. Kalau dengan kecewa engkau bisa dapat piala, kecewalah tiap hari. Kalau dengan engkau marah kepada gereja, engkau marah kepada pendeta, itu bisa membuat hidupmu jadi berkemenangan, lakukan itu setiap hari. Kalau dengan mengomentari gereja, dengan menghina tubuh Kristus, menghina karunia Roh Kudus, engkau bisa hidup dalam kemenangan, lakukan itu setiap hari. Tapi hanya para pecundang yang melakukan itu dan mereka sendiri tidak pernah masuk garis finish. Karena para pecundang ini akan berkumpul dengan pecundang-pecundang lainnya dan mengomentari orang yang sedang sibuk berlari di trek kebenaran. Oleh karena itu orang-orang Farisi senang berkumpul dengan kumpulannya. Ahli-ahli Taurat senang berkumpul dengan kumpulan-kumpulannya. Mereka memberi beban kepada orang lain yang mereka sendiri tidak lakukan dan tidak sentuh beban itu. Ada begitu banyak aturan-aturan di luar Taurat yang dibuat oleh adat istiadat Yahudi yang membuat rumit hidup mereka sendiri. Aturan-aturan yang mereka buat itu tidak ada hubungannya untuk mencapai kerajaan Allah sama sekali. Itulah yang ditentang selama Yesus melayani di bumi. Urusan-urusan harus mencuci tangan, mencuci kaki, sampai urusan-urusan yang lain yang tidak penting itu mereka semua atur. Yang itu tidak esensi untuk masuk kerajaan Allah. Tapi saat mereka diajak kebenaran yang esensi, mereka menolak. Perhatikanlah, selesaikan konflik batin di dalam dirimu sendiri supaya engkau bisa berlari dengan maksimal. Orang-orang yang sibuk mengomentari pelayanan orang lain dan pekerjaan orang lain itu orang-orang yang mengalami konflik batin di dalam dirinya. Orang yang tidak punya kerjaan. Karena orang yang punya kerjaan, yang tahu tujuannya dan sibuk berlari, tidak mungkin sibuk mengomentari orang, sibuk mengurusi panggilan orang lain. Dan ingat, apa yang kamu ukur kepada pendeta yang kamu ukur itu juga akan diukur kepadamu. Ukuran yang sama yang kamu pakai untuk mengukur hidup orang, itu juga akan diukurkan kepadamu. Jadi berhati-hati sebelum mengukur orang lain, ukur dirimu sendiri. Oleh sebab itu baca Ulangan 8 ayat yang ke-6. Hikmat firman Allah. Ulangan 8 ayat ke-6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Amin. Perhatikanlah kebenaran dan perintah itu. Hiduplah menurut trek yang ditunjukkannya kepadamu dengan takut akan Dia. Satu perintah. Ada suatu jalan yang sudah ditunjukkan. Ikuti jalan itu. Ayo berlari dengan bergairah dan antusias. Ada banyak orang sedang berlari dari seluruh bumi karena mereka juga orang-orang pilihan. Tapi berhati-hati, ada banyak sekali penyusup-penyusup di dalam gereja rumah Allah yang akan membuat gereja saling bertengkar. Sehingga tidak sibuk berlari, tapi sibuk bertengkar. Sibuk berdebat di media sosial, tapi tidak sibuk cari jiwa. Sibuk mempertentangkan perkataan hamba-hamba Tuhan, tapi lupa diri sendiri belum melakukan kebenaran firman Allah. Sibuk memperhatikan komentar-komentar orang di kolom komentar dari hamba-hamba Tuhan tertentu, tapi tidak pernah mengukur dirinya sendiri apakah sudah melakukan kehendak Bapa atau belum. Ini waktunya engkau buang semua hal-hal tidak penting itu. Jangan lagi baca kolom-kolom komentar itu. Berhenti berdebat di media sosial tentang kebenaran-kebenaran. Fokus kepada jiwa-jiwa. Orang-orang pilihan fokus melakukan pekerjaan yang baik, bukan berdebat. Lakukanlah pekerjaan yang baik. Nanti buahnya akan muncul. Orang yang sibuk berdebat tidak akan menghasilkan buah apa-apa. Saat mereka berdebat, kamu sibuk cari jiwa. Nanti mereka bingung. Saat kamu ada banyak jiwa-jiwa dan mendapat kemuliaan di hadapan Bapa, mereka tidak punya apa-apa. Jangan habiskan waktumu, energimu untuk mengurusi hal-hal yang tidak perlu di kolom-kolom komentar. Tetapi habiskan waktumu di hadirat Bapa, cari Bapa, cari perkenanan Bapa.
Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan takut akan Dia. Jadilah orang-orang pilihan yang terhormat. Firman Allah berkata, jauhi perbantahan. Orang yang terhormat menjauhi perbantahan. Jangan kau berpikir dengan kau memenangkan perdebatan, memenangkan perbantahan, berarti engkau menang, engkau terlihat pintar. Nah, firman Allah berkata, orang yang bijaksana dia akan menjauhi perbantahan. Ya. Dia akan fokus untuk berlari, untuk mendapatkan piagamnya, mendapatkan pialanya. Itu tujuannya. Kalau kau lihat anakmu bertengkar dan anak yang satu bilang dasar kau anak monyet, engkau pasti orang tuanya marah. Karena anakmu bilang kepada anakmu, dasar kamu anak monyet, berarti kamu papa monyet. Kalau kamu membenci sesamamu tubuh Kristus dan mengata-ngatai seperti itu, engkau sedang mengata-ngatai Bapamu di sorga yang memiliki semuanya. Ini waktunya berhenti menghina saudara kamu sendiri dan berkata dia anak monyet. Karena Bapa di surga tersinggung. Dan yang terakhir, diperlihatkan ada seseorang yang menggunakan kalkulatornya menghitung segala sesuatu. Apapun yang dia perbuat semuanya dihitung dulu dengan kalkulator di tangannya. Orang-orang pilihan tidak pernah hitung-hitungan dengan kerajaan Allah. Orang yang melakukan lebih, dia akan mendapatkan lebih. Orang yang bekerja lebih, dia akan memperoleh lebih. Jikalau hari ini engkau menabur, jangan takut, engkau pasti akan menuai. Jikalau engkau ingin pegang kehormatan daripada piala Kristus, jangan hitung-hitungan dengan kerajaan Allah. Karena nanti kalau nafasmu dihitung, kamu yang rugi. Karena kamu tidak bisa bayar. Jadi berlarilah sedemikian rupa. Jangan hitung-hitungan energi yang kamu pakai untuk berlari. Karena kamu yang berlari, kamu yang dapat piala, bukan Kristus yang dapat piala. Kamu yang menang. Kalau kamu berhenti berlari, mogok berhenti berlari dan berkata, Tuhan, mulai hari ini saya berhenti ke gereja. Berhenti sudah itu pelayanan-pelayanan. Saat ini Roh Kudus mau tanya, memangnya kerugian Roh Kudus apa? Karena ada di antara kamu yang seperti ini. Berkata, sudahlah Tuhan, berhentilah pelayanan-pelayanan, gereja-gereja, doa-doa. Kau mulai berhitung. Saya sudah sekian lama Tuhan jadi orang Kristen. Apa yang saya dapat Tuhan? Makian dari keluarga Tuhan. Nah pertanyaannya, kalau engkau tidak ikut Kristus, memangnya engkau dipuji keluarga? Apakah dengan engkau mundur dari pelayanan, mundur dari gereja, berhenti berdoa, apakah hidupmu jadi lebih baik? Kalau dengan berhenti berdoa, berhenti baca Alkitab, kamu jadi sukses, lakukan. Kalau dengan kamu mogok tidak mau ke gereja dan kamu mengancam surga, Tuhan lihat saja, kalau doaku tidak dijawab, saya berhenti pelayanan, saya berhenti ke gereja. Itu bukan mental orang yang bertanding. Orang yang bertanding tahu dia lari untuk apa? Untuk berkenan kepada Bapa. Kalau dia berkenan kepada Bapa, hidupnya menang. Bapa dipermuliakan lewat hidupnya. Amin. Kalau kamu jadi anak bungsu yang kabur makan di kandang babi, yang malu siapa? Yang sudah pasti jelas malu itu kamu. Tapi yang kedua akan ditanya, itu anak siapa? Yang sudah pasti malu adalah bapaknya. Itu bapaknya punya harta melimpah, banyak pegawai-pegawai, itu anaknya di kandang babi, makan-makan ampas babi. Itu anak siapa? Ingat, kalau engkau berpikir engkau mau membuat Bapa malu karena kelakuanmu, kamu yang lebih dahulu malu. Sekalipun mungkin Bapa dihujat oleh karena kelakuanmu, ingat, kamu sedang mempermalukan dirimu sendiri. Kamu berhenti bertanding, kamu berhenti berlari, kamu mempermalukan dirimu sendiri lebih dulu. Tapi kalau kamu menang, kamu mencapai garis finish, kamu mempermuliakan Bapa di surga, kamu juga yang menerima kemuliaan. Jadi teruslah berlari dan teruslah terbang bersama dengan karya Roh Kudus. Karena sesungguhnya saat Roh Allah berbicara pada saat ini kepada kamu, ini membuka kebenaran untuk kamu melihat, kamu berhenti mengancam-ngancam Tuhan lewat doamu. Berhenti memakai doa untuk mengancam Bapamu di surga.
bertandinglah untuk berkenan, tidak main ancam-ancaman. Karena kamu anak dan bapak bukan polisi-polisi penjahat-penjahatan. Ini waktunya berhenti melihat bapamu seperti polisi penjahat. Lihatlah Bapa menunggu kamu di garis finish, akan memberi kemuliaan kepada kamu, mengalungkan kehormatan kepada kamu. Saat kamu berdiri pegang piala dan menang, yang terhormat siapa? Kamu yang terhormat. Dan yang selanjutnya pasti orang akan mempermuliakan Bapamu di surga, karena kamu anak terhormat. Ya. Biarlah orang-orang yang terus berlari ini tetap berlari sampai garis finish untuk mempermuliakan Bapa di surga, karena segala kemuliaan adalah untuk Bapa. Damai sejahtera bagi kamu, kekuatan sukacita Roh Kudus untuk kamu yang terus berlari dan berjuang. Kamu tidak kenal lelah, kamu akan terima upahmu. Kamu akan dapatkan lebih bahkan dari yang kamu lakukan. Karena Bapamu adalah Bapa yang tahu memberi lebih dari apa yang bahkan kamu minta. Jadi jangan pernah takut, Bapamu tidak pernah salah hitung. Kamu yang berjalan sambil mencucurkan air mata akan pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkasnya. Amin. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadilah orang-orang pilihan yang terhormat dan mulia. Haleluya. Amin. Amin.